Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mereview tentang pertemuan dengan tema wawasan Nusantara. Nama saya Asika Lelero dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan mereview pertemuan ke-13. Pertanyaan yang pertama, menelusuri konsep urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan terminologi. Secara kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya pandangan sementara. Kata Nusantara merupakan gabungan dari kata Nusa yang berarti pulau dan antara. Kata Nusantara sendiri secara historis bermula dari Sumpah Pemuda dari Pati Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya. Sebagai Raja Majapahit tahun 1306 Masehi tertulis dalam kitab Peraratan. Pengertian terminologis adalah pengertian yang dihubungkan dengan konteks istilah tersebut yang dikemukakan untuk membangun semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Meskipun tampak bahwa wilayah Indonesia itu terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia itu merupakan suatu kesatuan sebagai satu wilayah. Wawasan Nusantara memiliki peranan wilayah. Wawasan Nusantara memiliki peranan penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Antaranya kelompok dan konteks sosiologi, politis, serta pertentangan yang harus dihindari adalah perbuatan tindakan yang menanggapi norma, etika, moral, nilai agung, ataupun tindakan anarkis yang menuju ke arah disintegrasi bangsa. Namun demikian, wilayah tidak dapat diganggu-gugat sebagai harga mati yang normatif. Pertanyaan kedua, menggali sumber histori, sosiologis, dan politik tentang wawasan. Sumber histori lahirnya di konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Juanda Kartiwijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal dengan Deklarasi Juanda. Sumber sosiologi berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah, diperluaskan lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak dapat lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara menerus. Semangat kebangsaan Nusantara sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelumnya Deklarasi Juanda 1957, konsep semangatnya dan kesatuan bangsa sudah tumbuh dalam diri bangsa. Sumber politik wawasan Nusantara ini yang bermula pada Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar atau haluan negara sebagai hasil ketetapan MPR mula tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya dapat melalui peraturan perundang-perundang nasional, bangsa Indonesia juga dapat memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda.
ke forum internasional agar masyarakat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan Nusantara kewilayahan, namun sering dituntunan dalam perkembangan konsepsi wilayah negara, mencangkup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN pada tahun 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenal diri, lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Latar belakang politis kepentingan nasional mencangkup cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara bermula dalam Deklarasi Juanda. Kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bangsa kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Maka untuk menjaminnya agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah suatu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa kepulauan Indonesia yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruangan angkasa di atas beserta seluruh penduduk adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Demikian itu aja pertemuan ke-13 yang saya mereview. Terima kasih sudah mendengar dan meluangkan waktu.